things will never be the same. Oh, yeah. That's just the way it is. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 lagu yang terasa jauh lebih menyentuh setelah sang penyanyi meninggal dunia. Keep me in your memory, leave out all the rest. Nomor 10, Here Without You, Three Doors Down. 100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. Ada sesuatu yang benar-benar istimewa tentang masa-masa awal tahun 2000-an ketika Three Doors Down berada di puncak popularitasnya. Sayangnya, sang vokalis Brad Arnold mengumumkan kepada dunia pada tahun 2025 bahwa ia telah didiagnosis menderita kanker ginjal yang telah menyebar ke paru-parunya. Ia kemudian meninggal dunia akibat penyakit tersebut pada awal tahun 2026. Meskipun semua lagu terbaik mereka menjadi sedikit lebih berkesan setelah tragedi ini, tema perpisahan dan kerinduan dalam Here Without You terasa jauh lebih mendalam. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. Lagu ini kembali masuk ke tangga lagu pada tahun 2026 di minggu-minggu setelah kematian Arnold dan menduduki posisi teratas di iTunes. It's only you and me. Nomor 9, Drive, The Cars. Who's gonna tell you when it's too late? Suara abadi dari penampilan vokal Benjamin Orr pada lagu Drive milik The Cars semakin memukau seiring dengan berjalannya waktu. Kini dianggap sebagai salah satu lagu ikonik tahun 1980-an, lagu tersebut kembali menjadi sorotan publik ketika Orr meninggal dunia pada tahun 2000 akibat perjuangan singkat melawan kanker pankreas. Who's gonna drive you home tonight? Ditulis oleh pengarang lagu utama band, Rick Ocasek, Drive adalah jenis lagu universal yang tetap relevan di genre apapun. Meskipun kami sama sekali tidak akan menukar balutan synth rocknya, kehadiran panggung Orr yang penuh energi dan suaranya yang merdu sangat dirindukan dalam dunia musik rock hingga saat ini. Who's gonna drive you home tonight? Nomor 8, Nothing Compares to You, Sinead O'Connor. Since you've been gone, I can do whatever I want. Ujian dan cobaan yang harus dihadapi Sinead O'Connor akibat sikapnya yang berani menentang gereja Katolik pada tahun 1990-an berdampak besar pada kesehatan mentalnya selama bertahun-tahun. Penyanyi asal Irlandia ini mengambil sikap terhadap dugaan penyembunyian dan skandal pelecehan yang belum diketahui publik hingga bertahun-tahun kemudian. Pada akhirnya, hal itu merusak prospek karirnya secara signifikan setelah merilis single monumental, yaitu cover lagu Prince yang berjudul Nothing Compares to You. Nothing compares to you. Seiring berjalannya waktu, sikap O'Connor akhirnya terbukti benar. Namun, semua tahun-tahun penuh pergolakan itu tidak dapat diubah. Ketika ia meninggal pada tahun 2023, dunia kembali mengenang lagu terbesarnya dan bertanya-tanya bagaimana jadinya jika ia tidak begitu dicerca. Nothing compares to you. Nomor 7, Rehab, Amy Winehouse. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Meskipun awalnya dianggap sebagai ungkapan keberanian Amy Winehouse, lagu hitsnya Rehab berubah makna setelah ia meninggal pada usia 27 tahun. Winehouse secara cerdik memberikan wawasan tentang pergulatan batinnya, membagikannya dengan gaya yang ceria namun penuh pemberontakan. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine. Sayangnya, kemerosotan kondisinya yang sangat terbuka di mata publik selama beberapa tahun berikutnya memberikan nuansa yang jauh lebih gelap pada lagu tersebut. Pergulatannya dengan alkohol dan penyalahgunaan zat akhirnya membuat dunia musik kehilangan salah satu bintang muda yang paling menjanjikan. Tentu saja, Rehab tidak pernah kehilangan pesona dan daya tariknya, tetapi mengatakan bahwa lirik dan sikap yang ditampilkan dalam lagu tersebut terasa lebih menyentuh adalah pernyataan yang masih terlalu lemah. Just try to make me go to rehab. I won't go.
Nomor 6, Ahead by a Century. First thing we climb a tree, and maybe then we talk. Vokalis utama The Tragically Hip Gord Downie mengumumkan kepada para penggemarnya pada tahun 2016 bahwa ia telah didiagnosis menderita tumor otak stadium akhir. Meskipun telah mengupayakan segala cara untuk memperpanjang hidupnya, Gord sangat menyadari bahwa waktunya tinggal sedikit. You are ahead by a century. Sebagai hadiah terakhir bagi mereka yang membantu membangun karirnya menjadi seperti sekarang, ia dan rekan-rekan bandnya memulai tur terakhir yang mencapai puncaknya dalam konser besar di Kingston, Ontario. Lagu Ahead by a Century menjadi lagu andalan dalam daftar lagu grup tersebut dan menjadi semacam perpisahan kolektif sekaligus memikul beban makna yang jauh lebih dalam. Pada tahun 2017, Downie meninggal dunia pada usia 53 tahun. Nomor 5, Dreaming of You, Selena. Late at night when all the world is sleeping, I stay up and think of you. Dilihat dari semua hal, Selena diperkirakan akan sukses besar dalam menembus pasar lintas genre, menjembatani kesenjangan antara pop Latin dan dominasi musik mainstream. Sayangnya, ia dibunuh oleh teman sekaligus mantan mitra bisnisnya, Yolanda Saldivar, di usia 23 tahun pada tahun 1995. Lagu yang dirilis setelah kematiannya, Dreaming of You, seharusnya menjadi langkah pertama menuju level exposure dan kesuksesan yang baru. I'll be dreaming of you tonight till tomorrow. I'll be holding you tight. Namun, meskipun mendapat pujian dan daya tarik komersial, lagu ini dianggap sebagai gambaran menyedihkan tentang apa yang seharusnya bisa terjadi. Selena memiliki semua hal yang diperlukan untuk menjadi bintang besar berikutnya di kancah global, tetapi sayangnya potensinya tidak pernah terwujud. Here in my room, dreaming with you endlessly. Nomor 4, Love Will Tear Us Apart, Joy Division. Kisah tragis para pahlawan post-punk Joy Division dan vokalis utama mereka Ian Curtis tetap menjadi salah satu kisah paling menyedihkan dalam sejarah rock. Lagu Love Will Tear Us Apart ditakdirkan untuk menjadi lagu yang menonjol dalam situasi apapun. Kisah suram namun indah tentang cinta yang runtuh di bawah tekanan psikologis. Akan tetapi, perjuangan Curtis melawan depresi dan epilepsi parah membuatnya mengakhiri hidup pada usia 23 tahun. Love Will Tear Us Apart dirilis sebulan kemudian dan sejak saat itu popularitas serta perannya dalam sejarah musik semakin penting. Nomor 3, Hurt, Johnny Cash. I hurt myself today to see if I still feel. Tidak banyak lagu cover dalam sejarah musik yang berhasil dibawakan dengan begitu apik seperti versi Johnny Cash dari lagu Hurt milik Nine Inch Nails. Meskipun para penggemarnya mungkin menganggap lagu seperti I Walk the Line atau Ring of Fire lebih mencerminkan gaya musiknya secara keseluruhan, Hurt memiliki daya tarik tersendiri dalam level yang berbeda. I will let you down. I will make you hurt. Cash meninggal pada tahun 2003. Hal ini membuat lagu dan video musiknya yang dirilis pada tahun 2002 menjadi jauh lebih berkesan. Meskipun liriknya tidak ia tulis sendiri, Cash menanamkan pengalaman hidupnya ke dalam lagu tersebut. Hasilnya adalah salah satu single paling menyentuh dalam karir Cash yang panjang selama 5 dekade. I will keep myself. I would find a way. Nomor 2, Lazarus, David Bowie. Look up here, I'm in heaven.
Percayalah, ini merupakan keputusan yang sulit untuk memilih antara Black Star milik David Bowie dan Lazarus. Namun dalam penilaian kami, tidak ada lagu lain dari album terakhirnya yang lebih menggambarkan pernyataan artistik yang ingin disampaikan oleh The Thin White Duke selain Lazarus. I was living like a king. Bahkan baris pembukanya, Look Up Here, I'm in Heaven, sangat persis dengan kenyataannya. Yang tidak kita sadari sebelum perilisan album ini adalah bahwa Bowie membuat album ini sambil berjuang melawan kanker hati yang tidak terelakkan. Hanya 2 hari setelah album ini dirilis, ia meninggal dunia. Hal itu memberikan makna dan dampak yang jauh lebih dalam pada rekaman ini, menunjukkan niat sejati sang seniman melalui pendekatan liriknya. Ain't that just like me? Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. My Way, Frank Sinatra, salah satu hits akhir karir terbaik yang pernah kita lihat. Wake Me Up, Avicii, sebuah permohonan tragis dari sang bintang EDM untuk meminta petunjuk. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Should Have Been a Cowboy, Toby Keith, lagu nomor 1 yang ikonik dari bintang country pada tahun 1993. I should have been a cowboy. I Will Always Love You, Whitney Houston, salah satu suara terbaik dalam musik pop pada puncak karirnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, The Show Must Go On, Queen. Empty spaces, what are we living for? Kisah-kisah seputar masa-masa terakhir kehidupan Freddie Mercury telah diceritakan berulang kali. Namun bagi banyak penggemar Queen, mendengarkan cerita tentang sesi rekaman The Show Must Go On tidak pernah membosankan. Saat itu, kondisi Mercury yang memburuk akibat AIDS telah mencapai titik di mana ia ragu apakah ia bisa menyanyikan nada-nada sulit dalam lagu tersebut. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. Menurut gitaris Queen, Brian May, ia akhirnya mengumpulkan keberanian, meminum segelas vodka, dan berhasil menyanyikannya dengan sempurna. Mengingat lagu ini adalah lagu terakhir di album terakhir yang mereka rilis semasa hidup Mercury menjelang kematiannya pada tahun 1991, mendengarkan lagu ini tanpa membayangkan semua informasi tersebut rasanya hampir mustahil. Namun menurut kamu, lagu apakah yang paling berkesan karena alasan yang sama? Beritahu kami di kolom komentar.